warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemikiran tokoh ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dengan nomor NIM 204 10 50 20311. Nama saya Muhammad Hasan Abdul Wafi dengan NIM 204 105 020 128. Perkenalkan, nama saya Faiza Faikotul Hima dengan NIM 204 105 020 130. Nama saya Muhammad Fadila Subulikam, NIM 2041050020129. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkan Al-Quran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim economic as science sendiri baru muncul pada abad 19 oleh Albert Marshall. Dengan tesis dari Great Gap, analisisnya Joseph Sumter menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad. Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, periode klasik ekonomi Islam. Kedua, periode stagnasi dan transisi. Ketiga, periode resurgensi atau kebangkitan kembali. Tahap pertama adalah fase yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Tahap ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad, seperti teori tentang uang dan moneter, harga dan pasar, zakat, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap kedua adalah masa di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada lagi hal baru yang berkembang pada periode ini. Fase ini juga menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi konvensional di daratan Eropa. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonom Islam masih melakukan proses reformasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang model ekonomi makro Islam kontemporer. Saat sekarang, paradigma ekonomi Islam semakin marak dipelajari dan diteliti. Di dunia pada masa kontemporer ini mendorong semakin banyaknya para pembuat kebijakan yang serius melakukan universitas, realitas, produktivitas, dan bahkan moralitas. Sejumlah asumsi, dasar, dan konsepsi inti paradigma tersebut. Ketidaksepakatan dan ketidaksetujuan tidak lagi hanya terbatas pada masalah paradigma, melainkan banyak masalah serius yang menyangkut masalah pokok. Tidak dapat dipungkiri beragam permasalahan yang telah timbul menyelimuti wajah dunia Islam pasca berakhirnya Daulah Bani Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. Pada permasalahan di atas, diantaranya terdapat 3 hal perbedaan antara para pakar ekonomi dan para ulama, yaitu interpretasi atas istilah-istilah dan konsep-konsep tertentu dalam Al-Quran dan as-sunnah, perkataan atau metodologi yang seharusnya diragukan, yang seharusnya digunakan atau diikuti as-sunnah-sunnahnya dalam membina teori manapun sistem ekonomi Islam, dan perbedaan dalam hal menginterpretasikan ciri-ciri atau karakteristik dari suatu sistem ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi pada masa kontemporer. Menurut Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar master di bidang ekonomi
dari Rajashree University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970 ia meneruskan belajar di Medicine State University dan mendapat gelar doktor pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar doktor, Manan mengajar di Papua Nugini pada tahun 1978. Ia ditunjuk sebagai profesor di International Branch for Research in Islamic Economics di Jeddah. Sebagian karya Abdul Manan adalah Islamic Economics Theory and Patrice Delhi SH Ashraf 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku tes pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Manan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisnya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru mencari formulanya. Sementara itu, Manan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diketahui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah. Seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Manan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984, yakni The Making of Islamic Economy. Buku tersebut menurut Manan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dan dalam menjelaskannya bukunya yang pertama. Asumsi besar Muhammad Abdul Manan. Berapa asumsi besar dalam ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Manan tidak percaya kepada harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya harmony of interest hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Muhammad Islam Hanif, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Jakarta, Raja Wali Pros 2010, 15-16 Anisbah Vol 03 nomor 1 Oktober 2016. 63. Kedua, penolakannya pada Marx teori pembentukan Marx tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marx hanyalah reaksi dari kapitalisme yang tidak digarisi merah terlebih dari solusinya yang tidak tuntas. Manan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neon klasik positifis dan menyatakan bahwa observasi harus ditunjukkan kepada data historis dan wahyu. Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan domisili dan eksploitasi dalam hal kepemilikan individu dan swasta. Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilik swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Manan adalah menentukan basic economy function yang secara sederhana meliputi 3 fungsi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ada 5 prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk basic economy function. Beberapa fungsi konsumsi yakni prinsip reduce cleanness, moderation, benefits, and morality, yakni prinsip perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia yang terdiri dari necessities, confront, and lures. Aspek penting lainnya adalah aspek distribusi, pendapatan, dan kekayaan. Ciri-ciri kerangka internasional.
Berdasarkan asumsi dasar di atas, Manan membahas sifat ciri dan kerangka institusional ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Kerangka sosial dalam hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. 3. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. 4. Mekanisme pasar didukung oleh kontrol pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Implementasi zakat dan penghapusan bunga atau riba. Distribusi. Manan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada isi miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Manan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya dari produksi. Manan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang jasa produksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu bahannya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Itu saja untuk pemateri saya pada kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Syed Nawab Haidir Naqvi. Beliau mengatakan bahwasanya ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan landasan-landasan nilainya diambil dari ajaran etika sosial, Al-Quran, dan Sunnah. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, Qiyas, dan sumber hukum lainnya seperti ihtisan, istihlah, istihab, dan maslahah al-mursalah. Ekonomi syariah atau biasanya dikenal dengan ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam, tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Orang awam sering membedakan bahwa sistem ekonomi kapitalisme liberal dibangun dengan prinsip menang kalah. Siapa kuat, dialah yang mendominasi, dialah yang jaya. Sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah mempunyai prinsip kebersamaan dan yang lebih penting rekomendasi langsung dari pemenang otoritas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran dan Al-Hadis merupakan referensi yang paling mutlak. Jadi dalam Islam segala hal yang terkait dengan kepentingan umat diatur di dalamnya, mulai dari hubungan dengan Tuhan, habdu minallah, dengan manusia, habdu minanas, atau dengan makhluk lainnya, dengan berbagai aturan dan tata cara yang disusun dengan rapi dan tertib. Sehingga keberadaan Islam sebagai rahmatul lil alamin bagi ajaran-ajarannya itu tidak dapat dipungkiri lagi. Tidak hanya mengatur masalah ritual saja, habdu minallah antara hamba dan Tuhannya, tapi juga mengatur masalah-masalah sosial yang ada seperti ekonomi Islam ini. Yang ketiga, konsep fahimkan. Fahimkan dilatar belakangi terjadinya akumulasi modal besar-besaran sebagai konsekuensi dan strategi industrialisasi tersebut. Menciptakan lapangan kerja memerlukan akumulasi modal melalui mobilitas tabungan, bahkan dengan pinjaman dari luar negeri. Pemodal diharapkan dapat berinvestasi sebesar-besarnya. Kebijakan yang dapat meningkatkan keuntungan kelompok ini dengan berbagai insentif fiskal dan moneter dengan tetap mempertahankan upah dalam tingkat minimal. Ada 3 konteks yang melatar belakangi konsep fahimkan. Yang pertama, konteks latar belakang kehidupan dan akademiknya. Yang kedua, tren pembangunan ekonomi kontemporer. Dan yang ketiga, tren pengembangan ekonomi Islam. Latar belakang pendidikan fahimkan memiliki dasar keilmuan statistik di jenjang sarjananya, kemudian dikembangkan dengan bidang ilmu ekonomi. Dalam merumuskan gagasan ekonomi Islamnya, fahimkan menggunakan metode pemikiran retrospektif yang sebagaimana dipakai oleh kebanyakan pemikir ekonomi Islam kontemporer. Metode ini berangkat dari penelahan terhadap problematika ekonomi dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecah terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat dengan kembali mencari di dalam Al-Quran dan Sunnah.
untuk mencari dukungan atas pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan. Strategi penekanan kewirausahaan Vemkam tersebut tentu tidak terlepas dari tren perkembangan ekonomi makro atau ekonomi pembangunan kontemporer. Dalam kajian ekonomi makro kontemporer, ditekankan pentingnya posisi pengusaha dalam pembangunan ekonomi. Luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara bertanggung pada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Oleh karena itu, kewirausahaan menjadi faktor pentingnya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3, yaitu analisis kritis terhadap pemikiran Monzerkaf tentang ekonomi Islam. Saya akan melanjutkan penjelasan saya. Jadi Monzerkaf memberikan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan ekonomi Islam. Nah, jadi Monzerkaf itu memberikan kontribusi atau sejenis dengan pemahaman berharga terhadap di dalam perkembangan atau terhadap perkembangan ekonomi Islam pada zaman dahulu. Beliau menjelaskan teori ekonomi Islam dengan terperinci. Dalam hal ini beliau mengemukakan bahwa pemerintah wajib menjaga kenyamanan dan kemaslahatan masyarakat. Jadi yang dijelaskan atau yang digagas oleh Simon Zerkaf sebagai pengembang ekonomi Islam pada waktu itu yaitu tentang kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian pemikiran beliau banyak menjelaskan pentingnya zakat dari beberapa aspek ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. Hal ini sama halnya dengan dilakukan oleh Adi Warman. Zakat inilah yang menurut beliau memberikan pencapaian keadilan sosial ekonomi. Jadi, zakat itu adalah suatu dampak yang besar pada perkembangan ekonomi Islam pada zaman Monzerkaf pada waktu itu. Dan zakat merupakan transfer sederhana dan bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada orang miskin. Jadi pada waktu itu sama seperti halnya kita berzakat ya. Jadi ya orang kaya memberikan atau mengalokasikan kepada orang miskin. Beda sama sekarang yang dikorupsi sama oleh bansos sendiri. Gak punya otak dia. Dan kalau kita lihat benar bahwa zakat akan mengontrol harta yang kita memiliki atau yang kita miliki dan membentengi perilaku manusia seperti konsumsi yang kita miliki dan yang berlebihan dan mubazir. Daripada mubazir atau yang tidak kita konsumsi, mending kita alokasikan kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang yang ya membutuhkan atau dialokasikan kepada pihak asuhan atau yatim piatu kayak gitu, itu bisa jadi. Sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis dan pemikiran beliau dituangkan bahwa ia memiliki pemikiran kritis dengan kriteria yang terperinci. Nah, jadi yang digagas oleh Monzerkaf itu sudah kriterianya sudah mencapai kata-kata yang sangat bagus dan kesederhanaannya sangat melaras dan itu pun juga terperinci. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dasar pemikiran Monzerkaf adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Monzerkaf dia mengambil Quran dan hadis untuk membuat pemikiran ekonomi Islam atau menggagas ekonomi Islam. Dia mengambil dasar dari Al-Quran dan hadis. Dasar inilah yang menjadikan beliau menawarkan kepada prinsip Al-Quran dan hadis. Pemikiran beliau mengarah kepada pencapaian keadilan sosial, ekonomi, dan teori yang terperinci. Adapun pemikiran beliau menitik beratkan kepada zakat dalam berbagai bentuk dan aspek, supaya suatu negara memiliki kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhnya kebutuhan kehidupannya. Jadi kesimpulannya di sini, untuk membuat pemikiran ekonomi Islam, Monzerkaf itu mengambil dasar dari Al-Quran dan hadis untuk kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Mungkin cukup ini materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada perkataan atau tingkah laku dari kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.